Garis berimpit itu misalkan di sini ada garis di sini ada garis. Garis ini misalkan kita beri nama garis A. Lalu kita buat garis lagi. Dia berimpit. Berimpit itu dihimpitkan gini. Jadi ditutup, menutupi, saling menutupi. Berimpit. Berimpit itu berarti di satu tempat. Berarti kalau di sini garis A, kita buat lagi garis B, garis A dan B berimpit. Berarti dia nanti jadi satu garis. Di sini garis B. Sini garis B juga. Berarti garis ini itu adalah garis A sama dengan B. Diingat ya, karena dia berhimpit. Berhimpit itu jika semuanya itu bersekutu, semuanya bersekutu. Jadi ya yang di sini ya punyanya A tapi juga punyanya B. Makanya garis ini sama, A sama dengan B. Beda kalau berpotongan. Berpotongan itu misalkan di sini ada garis A lagi, kita buat garis B-nya. Sini garis B. Jadi A berpotongan dengan B. Berpotongan itu membentuk seperti ini, seret-seret. Ada titik potongnya. Karena dia berpotongan, di sini titik potongnya. Dia kan saling memotong. Garis A memotong garis B, garis B memotong garis A. Perpotongannya di sini. Nah, titik ini disebut dengan titik potong. Bisa kita tulis dengan huruf misalkan P. P adalah titik potong antara garis A dan garis B. Selanjutnya garis yang sejajar. Ini garis A, di sini ada lagi garis B. Garis A dan garis B ini sejajar karena kedua ujungnya, kedua anak panahnya ini tidak ada yang saling bertemu. Misalkan dia ini diperpanjang sampai manapun, diperpanjang sampai sini, yang pink diperpanjang sampai sini, ini diataskan lagi, ini diataskan lagi. Kedua garis ini tidak akan pernah bertemu, tidak akan berpotongan seperti ini sedikit pun, maka garis ini dikatakan sejajar. Gambarnya tidak harus seperti itu ya, bisa misalkan seperti ini. Ini C, ini D. C dan D ini sejajar, tapi C dan B ini tidak sejajar karena misalkan C kan ini ya, C ini diperpanjang sampai di sini.
Lalu B ini diperpanjang, berarti kan nanti nabrak di sini. Lah, nabrak itu kan berarti berpotongan. Karena dia berpotongan, berarti nanti jadi garis berpotongan, bukan garis sejajar. Kalau sejajar harus diperpanjang sampai manapun, dia tidak akan punya titik potong. Gambarnya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau mau mendatar juga bisa, bebas. Nah, untuk garis sejajar ini biasanya dituliskan dengan simbol seperti ini. Misalkan A dan B. Tadi A, ini B, bisa dituliskan dengan A sejajar dengan B. Ini tanda sejajar. Kalau ini C dan D, C sejajar dengan D. Dibaca A sejajar dengan B, kemudian C sejajar dengan D. Selanjutnya ini garis bersilangan. Garis bersilangan itu ilustrasinya dengan kubus ya. Ini gambar kubus, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini A dan F ini kita buat garis. Garis di A dan F. Garis di A dan F. Lalu kemudian bersilangan itu beda dengan berpotongan ya. Kalau berpotongan itu ada titik potongnya. Kalau bersilangan itu misalkan A dan F di sini, lalu B dan D. Dia kan di sisi yang berbeda. Satunya di sini, satunya di bawah sini. Jadi kan tidak bisa bertemu garisnya. Beda kalau misalkan di sini AF, lalu di sini ada garis lagi. Misalkan di sini, nah ini di garis lagi BE, AF dengan BE ini berpotongan ya. Dia memotong karena masih di satu sisi, ada di sisi AB, FE. Beda kalau garisnya yang satunya di sini di BD. Dia tidak berpotongan, tidak punya titik potong, tapi dia bersilangan. Bersilangan itu membentuk silang. Kalau berpotongan kan seperti ini, gatuk gitu ya. Kalau bersilangan tuh seperti ini, jadi di atasnya, bisa di atasnya, bisa di bawahnya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kan tidak ada titik temunya. Atau kalau digambarkan dengan spidol, berpotongan itu seperti ini. Gini ya, ada titik potongnya. Kalau bersilangan seperti ini. Nah, seperti ini bersilangan. Tidak ada titik potongnya, tidak menempel. Ini bersilangan, membentuk seperti tanda silang. Dia bersilangan. Kalau bisa dilihat di bayangan, ini kalau di bayangan itu kan bayangannya bersilangan. Bayangannya seperti berpotongan. Padahal aslinya bisa dilihat kalau dibalik seperti ini, dia tidak memotong sama sekali. Makanya ini dikatakan garis yang bersilangan. Beda kalau seperti ini. Nah, digatukkan gini ya. Kalau gini kan jelas dia ada titik potongnya karena dia gatuk gini. Nah, ini baru dikatakan yang berpotongan karena punya titik potong. Dilihat dari bayangan pun dia juga berpotongan. Beda kalau yang seperti ini. Dilihat jika dilihat asli dia tidak gatuk, tapi kalau dilihat dari bayangan, nah saya ke ataskan lagi ya. Dilihat dari bayangan dia seperti berpotongan, padahal aslinya tidak berpotongan. Maka disebut dengan bersilangan karena berada pada bidang yang berbeda. Contohnya ini yang satunya di bidang ABFE, satunya di bidang ABCD. Jadi bisa dituliskan AF garis AF bersilangan dengan garis AB.
Nah, selain garis AB, masih ada garis lain lagi yang bisa bersilangan dengan garis AF. Coba dilihat, kira-kira garis mana lagi yang bersilangan dengan garis AF?